Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan rel di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk anggota yang pertama adalah satu, Tafana Amelia Putri. Yang kedua ada Lagiana Dani Putra. Yang ketiga ada Salwa Tata. Yang keempat ada Dewasa Widodo. Yang kelima ada Bayu Kuncoro Jati. Yang keenam ada saya sendiri, Yohanes Debrito Gunturbian. Selanjutnya ada Tegar Septiansah. Yang kedelapan ada Salsabila Sekar. Yang kesembilan ada Maulana Ridwan. Dan yang terakhir ada Muhammad Nabil Fatih. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi tentang apa itu pengerjaan rel yang akan dijelaskan oleh teman saya. Rel adalah struktur balok menerus yang diletakkan di atas tumpuan bantalan yang berfungsi sebagai penuntun dan mengarahkan pergerakan roda kereta api. Rel juga disiapkan memiliki kemampuan untuk menerima secara langsung dan menyalurkan beban kereta api kepada bantalan tanpa menimbulkan defeksi yang berarti pada bagian balok rel di antara tumpuan bantalan. Oleh karena itu, rel harus memiliki nilai kekakuan yang tinggi supaya perpindahan beban titik roda dapat menyebar secara baik pada tumpuan di bantalan. Selain itu, fungsi lain dari rel adalah menyalurkan listrik untuk tujuan persinyalan pada kawasan sirkuit jalan rel. Bantalan atau sleeper. Bantalan merupakan salah satu komponen dari sistem struktur jalan rel yang mempunyai fungsi utama untuk mengikat rel sedemikian sehingga kedudukan rel menjadi kokoh dan kuat. Bantalan juga bagian dari sistem pembebanan struktur jalan rel yang berfungsi untuk menahan beban dari kereta api melalui rel dan selanjutnya dapat mendistribusikan secara merata dengan tekanan yang lebih kecil kepada struktur pondasi di bawahnya. Bantalan terdiri dari bantalan beton, kayu, dan bantalan besi. Pemilihan jenis bantalan didasarkan pada kelas jalan rel dan kondisi lapangan serta ketersediaan. Selanjutnya yaitu ada balas. Lapisan balas adalah lapisan di atas tanah dasar yang berfungsi untuk menahan beban bantalan sekaligus mampu meneruskan beban menuju bantalan ke tanah dasar dengan pola distribusi beban yang merata. Balas memiliki fungsi utama, yaitu untuk meneruskan dan menyebarkan beban bantalan ke tanah dasar. Selain itu, balas juga mengkokohkan kedudukan bantalan dan meloloskan air, sehingga tidak terjadi genangan air di sekitar bantalan dan rel. Balas memiliki kemiringan lereng, yang lapisan balas atas tidak boleh lebih curam dari 1:2. Macam-macam rel. Macam-macam rel itu dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu pertama rel standar yang panjangnya 25 meter, rel pendek yang panjang maksimalnya adalah 100 meter, dan juga rel panjang. Rel panjang sendiri dibagi menjadi beberapa tipe tergantung dengan bobot per segmennya, seperti R42 yang memiliki bobot 42 kg yang menggunakan bantalan kayu 325 meter atau bantalan beton 200 meter. Dan R60 yang memiliki berat 60 kg dengan bantalan kayu 450 meter atau bantalan beton 275 meter. Selanjutnya adalah penambat rel. Penambat rel adalah suatu komponen yang menahan atau menambat rel pada bantalan sedemikian sehingga kedudukan rel menjadi kokoh dan kuat. Alat penambat yang digunakan adalah alat penambat jenis elastis, yang terdiri dari sistem elastis tunggal dan elastis ganda. Sebelum ini, Indonesia atau PJKA menggunakan tipe PR300 dengan gaya jepit sekitar 650 kgf. Saat ini, untuk jalan rel yang menggunakan R54 dengan bantalan beton, digunakan tipe Pendrol E1800 atau E2000 dengan gaya jepit mencapai 1200 kgf. Jenis penambat rel ada dua, yaitu penambat kaku dan penambat elastis. Penambat kaku terdiri atas
paku rel, tirpon atau tire-pon atau mur dan baut. Dengan atau tanpa plat landas biasanya dipasang pada bantalan besi dan kayu. Sistem perkuatannya terdapat pada klem plat yang kaku. Penambat elastis. Penambat elastis berfungsi untuk mengurangi pengaruh getaran pada rel terhadap bantalan. Digunakan penambat yang memiliki kemampuan meredam getaran. Dalam penggunaannya, penambat elastis dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama penambat elastis tunggal yang terdiri dari plat landas, plat atau batang jepit elastis, tirpon, mur, dan baut, di mana kekuatan jepitnya terletak pada batang jepit elastis. Penambat elastis tunggal ini biasanya digunakan pada bantalan besi atau kayu. Yang kedua, penambat elastis ganda yang terdiri dari plat landas, plat atau batang jepit, alas rel, tirpon, mur, dan baut. Kekuatan jepit penambat elastis ganda terletak pada batang elastis dan biasanya digunakan pada bantalan beton. Tidak menggunakan plat landas melainkan lar karet atau rubber pad yang tebalnya disesuaikan dengan kecepatan kereta api. Penggunaan rel di Indonesia. Menurut bentuk lintasannya, kereta api dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan monorel. Sedangkan menurut letak lintasannya, kereta api dibagi menjadi tiga, yaitu surface permukaan, elevate melayang, dan subway di bawah tanah. Kereta konvensional. Kereta api jenis ini melintas di rel konvensional seperti yang biasa kita dijumpai di Indonesia. Rel kereta terdiri dari dua batang besi yang diletakkan pada bantalan kayu atau bahkan pengganti lainnya. Rel konvensional yang terletak di daerah dengan tingkat kemiringan yang tinggi biasanya dibuat bergerigi yang diposisikan di bagian tengah rel. Kereta yang melaju di atas lintasan ini pun juga harus disertai dengan lokomotif yang dilengkapi roda gigi. Umumnya, kereta api konvensional menggunakan bahan bakar batu bara, uap, dan diesel. Kereta monorel. Kereta api jenis monorel atau monorel ini adalah kereta api yang melintas di rel yang berbentuk sebatang besi yang terletak di tengah. Bentuk monorel yang jauh lebih efisien membuat kereta monorel biasanya digunakan sebagai alat transportasi di kota-kota besar. Lintasan monorel yang biasanya diletakkan melayang atau di bawah tanah memungkinkan monorel untuk beroperasi lebih padat karena tidak memerlukan pintu perlintasan kereta, sehingga tidak mengganggu transportasi darat lainnya. Selanjutnya, contoh studi kasus. Proyek rel kereta api layang terpanjang di Indonesia yaitu proyek rel ganda kereta api Solo-Semarang fase 1 ini memiliki panjang 10 km spur KMSP yang sekitar 1,8 KMSP-nya akan dibangun secara layang elevated oleh Kementerian Perhubungan Kemenhub. Ini merupakan rel layang terpanjang di Indonesia yang diharapkan dapat mengatasi kemacetan di perlintasan sebidang Simpang Joglo Solo. Kementerian Perhubungan bersama Kementerian PUPR, Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Surakarta bersinergi melakukan penataan perlintasan sebidang kereta api di Simpang Joglo Solo, Jateng. Adapun penataan yang dilakukan diantaranya pembangunan rel ganda kereta api elevated layang sepanjang 1,8 KMSP yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub. Jalur kereta di Simpang Joglo ini memiliki frekuensi pergerakan kereta api yang cukup padat karena dilintasi oleh tiga jenis kereta yaitu A. Kereta jarak jauh, penumpang dan barang, B. Kereta Bandara Adi Sumarmo, Bias, C. Kereta komuter Solo Jogja. Adanya Simpang Joglo membuat headway waktu kedatangan kereta api menjadi lebih dari 30 menit. Dengan dibangunnya rel layang diharapkan headway kereta api turun signifikan menjadi kurang dari 15 menit. Kesimpulan, rel memiliki kemampuan untuk menerima secara langsung dan menyalurkan beban kereta api kepada bantalan tanpa menimbulkan defeksi yang berarti pada bagian balok rel di antara tumpuan bantalan. Bantalan juga bagian dari sistem pembebanan struktur jalan rel yang berfungsi untuk menahan beban dari kereta api melalui rel dan selanjutnya dapat mendistribusikan secara merata dengan tekanan yang lebih kecil kepada struktur fondasi di bawahnya. Lapisan balas adalah lapisan di atas tanah dasar yang berfungsi untuk menahan beban bantalan sekaligus mampu meneruskan beban menuju bantalan ke tanah dasar
dengan pola distribusi beban yang merata. Macam-macam rel juga terbagi menjadi 3, yaitu rel standar, rel pendek, dan rel panjang. Penambat rel yang digunakan jenis elastis yang terdiri dari sistem elastis tunggal dan elastis ganda. Jenis penambat ada penambat kaku dan penambat elastis. Penggunaan rel dibagi menjadi 2, yaitu konvensional dan monorail. Kereta konvensional merupakan kereta terdiri dari 2 batang besi yang diletakkan pada bantalan kayu atau bahan pengganti lainnya. Dan kereta monorail ialah kereta api yang melintas di rel yang berbentuk sebatang besi yang terletak di tengah. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga pada materi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila banyak kekurangan, kami mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.